dipengaruhi. Anak kecil juga dimakruhkan. Anak kecil tadi, anak kecil yang mumayyiz meskipun sudah pakai pakaian sendiri, meskipun sudah bisa makan sendiri, tapi kalau belum balik, belum umur 15 tahun itu makruh. Contohnya di sini siapa ya? Misalkan Fahri belum balik itu makruh, itu disuruh azan makruh. Harus yang lain yang dewasa. Muhdisin orang yang punya hadas makruh, orang yang belum punya wudu azan makruh, nggak dapat pahala, nggak dapat makruh. Kemudian berkenaan dengan azan lagi di sini diterangkan dalam kitab Tadul Qulub, wa yusannul azan fi adzanil maulud al-yumna, fi udhunil maulud al-yumna, disunahkan azan lagi untuk kelahiran anak. Kalau azan di kuping kanan, kita punya anak baru lahir, bayi menangis, langsung disusul supaya pertama kalimat yang kita dengar adalah azan. Kalau ditanya mana dalilnya orang kalau anak baru lahir terus harus diazani, suruh ke saya tunjukkan kitabnya, kitab kuning, kitab Tadul Qulub. Ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik itu muridnya Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri muridnya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri sahabatnya Nabi. Jadi Imam Syafi'i dekat sekali dengan Nabi. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Ini Syafi'i, ini Malik. Imam Maliki muridnya Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri muridnya sahabat Hasan Basri. Sahabat, kalau sudah sahabat berarti muridnya Nabi. Cuma lima generasi dari Nabi Imam Syafi'i itu. Dan yang mengarang kitab kuning semua adalah muridnya Imam Syafi'i semua. Ada sanadnya itu. Jadi bersambung kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau apa yang diterangkan di kitab kuning ini sudah bersambung kepada Imam Syafi'i. Kalau sudah di Imam Syafi'i sudah dekat dengan Nabi itu. Karena Imam Syafi'i itu berguru kepada tabi'in. Kan Nabi, sahabat, tabi'in, baru Imam Syafi'i. Jadi generasi yang sudah masih dekat. Dibandingkan Imam Bukhari lebih dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Kalau Imam Bukhari wafat 250-an Hijriah. Jadi masih setengah abad lebih selisihnya sama Imam Bukhari. Jadi lebih dekat Imam Syafi'i kepada Nabi. Jadi sunnah diazankan kepada anak bayi yang baru lahir, diazankan di kuping kanan. Wal iqamah fil yusra, qomatnya di kuping kiri. Azan kuping kanan, qomat kuping kiri. Itu sunnah, artinya sunnah. Kemudian juga wa yusanul adzan idza dhaharat jin bisuwarin mukhtalifatin. Sunnah azan juga kalau kita melihat jin, kita digoda jin. Bisuari mukhtalifatin dengan gambar yang bermacam-macam. Jadi jinnya itu lagi menggoda kita dengan gambar yang mengerikan. Pokoknya sementara diganggu jin itu azan, lari itu azan. Atau rumah yang sering diganggu jin, ada sebagian keluarga kita yang katanya melihat ini, melihat itu. Nanti azan satu rumahnya itu rajin azan. Keras memang. Insya Allah ini kata ini tentang azan. Terus wafi udhunil mahmum wal masruh, sunnah azan juga kepada orang yang sedang stres. Mahmum itu stres, sedang dirundung kesedihan yang begitu dalam, stres mungkin karena bangkrut, karena dan lain-lain, alasan-alasan kesedihan yang lain, dia itu down, sudah lemas, melamun. Kita mendekat ke orang itu langsung kita azan telinganya. Tapi ya permisi dulu, jangan langsung azan, nanti ditonjok kita, dipukul nanti. Jadi permisi sedikit untuk menenangkan hati kita, supaya tenang. Karena orang stres itu spontan, kalau tidak izin dulu malah nanti kita yang diburu. Gitu. Jadi kalau ada teman kita sedih, bagaimana sedih sampai mau stres diputus pacarnya gitu, kasih azan saja telinganya, sadar ya. Wal masru dan orang yang lagi kelengar itu bahasa Jawa, bahasa sininya itu semaput atau
tiba-tiba pingsan begitu. Tiba-tiba lagi di hutan pingsan, lagi jalan-jalan di hutan, camping pingsan, diazani. Kelanggar itu begitu. Tiba-tiba pingsan di tempat-tempat yang tidak umum begitu. Itu diazani. Ya sambat. Ya sambat itu benar. Wal ghadbani, kepada orang yang sedang marah sekali itu diazani saja itu. Berhenti itu marahnya. Kalau enggak berarti ya setannya banyak itu. Jadi orang yang dimarah, nah diazani gitu. Istrinya lagi ngomong-ngomong, nah diazani saja itu. Iya. Sampai tambah azan langsung ngomong. Waman sa'khuluquhu min insanin. Orang yang sifatnya buruk sifatnya buruk, punya anak ini yang sulung atau yang bungsu, kenapa sifatnya susah sekali diatur, bandelnya minta ampun, diazani. Kalau sementara anaknya tidur, diazani, kuping kanan azan, kuping kiri azan. Nanti kalau dia dengar, karena sudah dewasa atau diazani, terus apa kita bikin Pak kita diam lagi saya azan supaya kamu gak bandel-bandel lagi, diam kok. kasih diam saja. Coba tahu dia aneh-aneh kok. Nah, jadi intinya kalau kita punya anak dari kecil kelihatan bandelnya, tapi bandel yang ini loh, bukan bandel yang kreatif. Ada orang bandel tapi bandel kreatif, bandel pengen berpetualang, bandelnya yang menjurus ke jahat, sering berkelahi, sering curi punya orang, itu bandel yang tidak baik itu. Tapi kalau naik sepeda cuma berbalik kebentur batu, itu namanya bandel-bandel. Artinya bukan yang bukan yang buruk. Tapi kalau sudah kasih sakit anaknya orang tanpa sebab, mencuri, ngomongnya tidak bisa diatur, itu diazani kupingnya sementara dia tidur. Au bahimatin, atau punya peliharaan gilanya minta ampun, punya sapi tapi sapinya tidak tenang begitu, diazani saja telinganya. Tapi hati-hati, jangan sampai sementara biasa ditendang pakai kaki jadi harus tenang dulu. Tapi intinya begitu, intinya diazani gitu. Atau kita di luar kandang, dia di dalam kandang, Allahu Akbar gitu. Asal tidak malu saja sama tetangga, bilang kenapa dia itu azan di depan sapi, karena tetangganya itu nggak pernah mengaji, karena jadi nggak tahu. Intinya kalau punya peliharaan susah diatur, nah ini malah sunnah diazani. Ini menandakan bahwa azan itu panggilannya banyak. Rumah yang sungil, rumah yang angker, sementara dikena gangguan jin, sementara lagi down, lagi stres, sementara lagi semaput, pingsan mendadak, punya anak bandel, berbayu dari lahir, itu sudah untuk diazankan. Wa inda mustahil jais, dan kemudian wal harik wa khalfan musafir. Nah itu sunah-sunahnya azan. Ini yang berikutnya ini mungkin tidak perlu diterangkan. Ini adalah tentang azan. Nah kemudian adalah azan itu ada sebuah keterangan di sini, tambahan keterangan bahwa mantaro keijabatul muadzin walam bi ghairi udhrin sunnalahu tadarruk min qasrul fasl. Barang siapa orangnya yang lupa menjawab azan, maka boleh dia menyusul setelah azan selesai. Ini tandanya bahwa disunnahkan sekali orang ketika mendengar azan itu untuk mengikuti apa yang muadzin ucapkan. Ketika muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung susul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung susul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti itu. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa dulu Nabi pernah masuk masjid berdiri koma baina shafir rijal wan nisa. Nabi mendadak berdiri di antara mau sholat berdiri di antara shafnya laki-laki dan perempuan sambil berkata ya ma'syarun nisa idza sami'tunna azan hadza al-habashi wa iqamatahu faqulna kama yaqul fa inna lakunna bi kulli harfin alfa darajah. Para perempuan, kata Nabi sambil di samping shafnya perempuan begitu, meskipun ada satirnya, ada menghalangnya, nggak melihat langsung. Para perempuan, kalau kamu mendengar azan, maka ikuti itu apa yang diucapkan muazin, kata Nabi, karena setiap huruf daripada azan itu menyimpan beberapa derajat pahala. Jadi diikuti itu.
kalau orang pengen dapat juga pahalanya azan, meskipun dia tidak azan, tidak sempat azan atau direbut sama orang lain azannya, maka ikuti saja itu apa yang muadzin ucapkan. Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun suaranya jangan lebih keras daripada muazzinnya, malah nanti yang mengikuti malah lebih keras daripada muazzinnya. Muazzinnya volumenya sekian, nanti yang mengikuti lebih daripada itu aneh-aneh. Pakai cukup dengan didengar sendiri saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi juga harus bersuara gitu. Nah ini ketika Nabi berkata begitu, sahabat Umar berkata, hadza linisa ya Nabi, famal rijal. Wahai Nabi, engkau berkata kepada perempuan, disuruh perempuan supaya kalau ada azan ikuti itu suaranya azan. Lalu kami ini yang laki-laki, kita kan ngomongnya sama perempuan. Laki-laki ini bagaimana? Kata Nabi, di ya Umar, apalagi lelaki, perempuan saja dapat, apabila lelaki. Kalau lelaki menjawab azan yang muazin, mengikuti apa yang diucapkan muazin, maka 2 kali pahalanya daripada apa yang didapat perempuan. Jadi 2 kali lipat apa yang didapat perempuan. Jadi sunnah betul ketika orang ada muazin azan kita mengikuti, karena ada pahala di situ. Ada pahala di situ. Kemudian ini tentang soal azan. Ada lagi satu hadis dari Imam Sya'rani katanya bahwa ukhidha alaina al-ahdul an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sebuah janji yang pernah dikatakan oleh Nabi. Ada sebuah janji yang dikatakan oleh sebuah Nabi, oleh Nabi Muhammad SAW suatu hari, bahwasanya anujibul muadzin bima warada fi sunnah wala natalahiya anhu bi kalami lagwin wala ghairihi adaban ma'asyari sallallahu alaihi wasallam. Fa inna likulli sunnatan waqtan yukhassuha fala fali ajabil muadzin waqtul walil ilmi waqtun wal tasbih waqtun. Maksudnya artinya, kalau sementara ada orang azan, itu ya sunnah yang bisa dilakukan yang menjawab azan. Itu yang sesuai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita Allahu Akbar. Jangan sementara ada orang azan baca Al-Quran, itu tidak boleh, malah hukumnya makruh. Ada orang azan karena supaya dilihat rajin baca Quran, dia di pojokan baca Al-Quran gitu. Ini baca Al-Quran yang tidak dapat pahala, ya banyak seperti itu. Jadi setiap sunnah itu mempunyai waktu kekhususian. Setiap sunnah, setiap ibadah sunnah mempunyai waktu tersendiri, maksudnya di hadis ini. Kalau sunnah atau waktunya lagi digunakan untuk azan, ya jangan digunakan untuk lain-lain. Bahkan ketika kita mau Jumat, sholat Jumat, masuk masjid, muazin baru mau azan, itu jangan sholat dulu. Jangan sholat sunnah dulu. Kita menunggu sampai selesai, menunggu orang azan selesai, baru sunnah, baru sholat sunnah. Karena ketika azan itu ada kesunahan yang khusus, yaitu mendengarkan dengan teliti, menjawabi dengan bijaksana. Bahkan ketika saya di kampung itu, kalau orang Jumatan berangkat Jumat, muazzinnya baru azan, dia masuk itu berdiri saja, berdiri mendengarkan, berdiri sambil menjawab begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah lebih keras di sana. Maksudnya lebih kompak, jadi kelihatannya itu keras. Muazzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kompak sekali. Terdengar jelas suara-suara karena orang banyak. Kalau di sini kan lembek-lembek. Kalau di sini karena mungkin belum mengerti, mungkin belum mengerti. Jadi begitu. Jadi setiap kesunahan itu mempunyai waktu tersendiri. Waktunya azan nggak boleh baca Quran. Waktunya khutbah nggak boleh baca Quran. Ada orang khutib sementara khutib tuh baca Quran, nggak boleh itu, karena ada waktu tersendiri. Setiap ibadah itu mempunyai waktu sendiri yang tidak boleh digantikan dengan ibadah yang lain. Maksudnya ibadah wajib zuhur, ya harus zuhur, jangan diganti dengan asar. Ibadah sunnah juga begitu. Ketika khotib berkhutbah, ya kewajiban kita mendengarkan, jangan ngobrol, apalagi ngobrol, baca Quran saja nggak boleh, apalagi ngobrol, kecuali zikir dengan zikir hati. Zikir dengan zikir hati itu boleh. Zikir yang tidak bersuara, maksudnya zikir yang tidak, karena zikir itu ada
ada tiga, Mbak. Zikir itu ada tiga. Zikrul lisan itu kita kalau ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, hai orang yang beriman, berzikirlah kamu mengingat Allah dengan zikir yang banyak, intensitasnya itu banyak. Nah, lalu di situ zikir itu ditafsiri ada tiga jenis: zikrul hal, zikrul lisan, zikrul jinan. Semua akhirnya zikrul lisannya yang biasa kita tahu, pakai lisan. Ini zikir yang paling ringan kualitasnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini zikir yang menempati zikir yang paling ringan. Meskipun pahalanya banyak, tapi kalau dibandingkan yang zikir yang lainnya, ini nanti dia yang paling terbawah. Kemudian di atasnya itu ada zikrul hal, zikir pada Allah dengan tindakan. Sedekah, kita beri uang, ini berarti lagi zikir kepada Allah, asalkan hanya ikhlas. Menolong orang tengah jalan, ini zikir kepada Allah. Jadi kita itu gunakan ketika kesempatan kesempatan di mana kita bisa menolong orang, kita gunakan, karena itu kita lagi berzikir, dan itu zikir tingkat lebih di atas daripada zikir lisan dari segi kualitasnya dan pahalanya. Kita sedekah, kita menolong orang, kita menyempatkan waktu untuk bersilaturahim, itu zikir sebenarnya, bahkan di atas zikir lisan. Dan yang terakhir adalah zikrul jinan. Zikrul jinan ini artinya adalah zikir yang menggunakan hati, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal pekerjaan. Jadi terus ya Allah dalam